Halo, Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi dan semoga saja hari ini suasananya di rumah masing-masing dalam suasana penuh semangat ya, melewati kejenuhan demi kejenuhan ya. Aduh, ini hari ketiga mungkin saya memutuskan mengisi waktu dengan membahas karya-karya sastra yang berkaitan dengan ruwatan. Yang pertama itu mulai dari Sumanang Take, kemudian Calon Arang, kemarin saya ngomongin Basur. Dan sekarang saya mau membicarakan tentang tradisi ruwatan di Bali yang berbasis, tetapi agar tidak terjadi salah paham, sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ibu saya, para ponakan semua di sini lewat mondar-mandir atau teriak manggil saya. Itu saya minta maaf karena ibu saya demensia, tapi dulu metirte dan sebagainya. Jadi di Bali itu memang ada yang namanya penyudemalan. Nah, penyudemalan ini bisa ada saking begitu hebatnya ini ada sampai dari daun sudemale, tiuk sudemale, keris sudemale, kemudian sangku sudemale, bahkan ada kain bebali yang disebut dengan sudemale. Jadi ini sebabnya begitu banyak jenis sudemale. Dan kemudian basis cerita sudemale ini terbagi dalam dua pilihan yang terbagi besar sekali. Yang satu itu berdasarkan dialirkan kisahnya di desa-desa tua di Bali itu pada yang disebut dengan cerita tentang sudemale ini justru pada kisah Men Bekung dan Pan Bekung. Dan sementara pada kisah yang kita tahu secara umum di Nusantara yang berbasiskan sastra dalam bentuk teks itu adalah yang disebut dengan Kidung Sudemale. Nah, tetapi di Bali bukan pada Kidung Sudemalenya letak basisnya dari tradisi penyudemalan. Justru teksnya ini adalah pada Siwagama, pada bagian yang sarkah yang hampir ke belakang. Di Bali juga dikenal dalam konteks kalau dia lepas gitu disalin sebagai petunjuk sebenarnya itu disebut dengan Kuntisraya, dan di dalamnya itu banyak termuat mantra ya, weda, bahkan kutipan weda. Banyak sekali alasan tata krama dan sebab-sebabnya terjadinya begitu, terutama panceyadnya itu. Dan juga tentu masalah pecaruan tentang kalebucari, si bute ijo, bute gadang, bute selam, segala macam lah ya, yang berkaitan dengan situasi pecaruan. Jadi kalau orang berbicara tentang Sudemale, tentu di Bali juga ada sajian yang namanya Prasiste Sudemale misalnya gitu. Tapi saya hari ini itu hanya akan membahas dari teks ya, dan tentu yang berkaitan dengan tradisi pertunjukan. Kalau dari tradisi pertunjukan, kalau wayang misalnya itu, kalau dia bermuara pada Kidung Sudemale, maka itu adalah salah satu cirinya itu adalah hadirnya punakawan. Punakawan kalau di Jawa itu Semar ya. Kalau di Bali itu siapa itu? Merdah, Tualen, Sangut Delem ya, Tualennya kalau di Bali. Itu pada wayang yang berbasis pada kisah Kidung Sudemale. Tapi kalau dalam kisah-kisah seni pertunjukan penyudemalaan itu sering sekali dalam performnya, dalam penampilannya itu karena munculnya figur Rangda, maka sering sekali orang bingung membandingkan mana cerita Calon Arang yang berbasis pada Sudemale. Jadi
kebanyakan seni pertunjukan itu bermuara sebenarnya kalau diamati, kalau dia tokoh Sadewa, tokoh Kunti, terus ada Betari Uma, dalam hal ini munculnya Kalika dan sebagainya, itu berarti dia berbasis pada Kidung Sudemale. Tetapi kalau di Jawa, tradisi Jawa Timuran, posisi nama Nakula itu bernama Sakula, dan yang namanya Sudemale itu adalah Sadewa nantinya setelah selesai Durga di bumi, itu barulah dia bernama Sadewa, dan alas untuk meruat Tambe Perte dia bergelar Sudamala. Tetapi kalau di Bali justru di akhir kisah bagaimana putra Batara Guru dan Dewi Uma yang lahir karena sebuah percintaan hasil persenggamaan yang di luar etika dianggap itu menjadi manusia yang kemudian menjadi caru dari sebuah kerajaan yang setengah menghadapi wabah. Nah, proses percikan darahnya, alas kainnya, senjatanya, sajennya, semua itu kemudian disebut dengan Sudamala. Ada daun Sudamala, ada pisau Sudamala dan sebagainya, ada bebali, ya, kain bebali disebut Sudamala. Jadi penyudamalaan ini bahkan ada kidung, ada lagu dalam penyudamalaan dalam desa-desa kuna yang biasanya dimainkan dalam bentuk selonding. Tapi cobalah melihat kemudian bahwa era penulisan teks yang lebih yang dapat kita perbincangkan mengapa ada tradisi penyudamalaan ini. Menyangkut kemudian itu banyak upacara di masa sih dia berdasarkan seperti katakan calon arang, teks basur dan sebagainya. Ternyata di Bali itu teks ini termuat dalam Siwagama. Siwagama konon dikodifikasi, ditulis dengan lebih rapi, dengan lebih hebat itu oleh Ide Pedandema Desidemen. Jadi itulah yang dijadikan sebenarnya sekarang. Nah, tapi yang terpecah-pecah misalnya itu adalah bagian Kuntis Raya dipakai pegangan sejak lampau untuk melihat bagaimana sebagai alasan upacara, terutama itu berkaitan dengan tradisi pemujaan Durga. Saya akan pasti teman-teman bingung, ini gimana nih ceritanya ini. Jadi yang satu itu ada cerita yang biasa di desa-desa kuno Bali lama, itu bercerita tentang bagaimana yang mengindikasikan tentang tradisi pemujaan Batara Guru. Dan yang satu ya, ciri-ciri agama bumi Guru, yang kemudian bersama Dewi Laksmi itu atau Dewi Uma, itu namanya itu sama sebenarnya. Pada suatu hari di langit yang tinggi sedang jalan-jalan beliau. Tiba-tiba Batara Guru terbersit asmara dalam dirinya sehingga terjadilah percintaan, dan itu sudah dicari tempat yang dianggap paling tersembunyi, yaitu di atas sebuah ngetawain sama seekor ular betina. Ular ini ngetawain, wah masa sih setingkat dewa gitu bercintanya nggak tahu tempat. Nah, karena digoda seperti itu, maka konon airnya, spermanya jatuh, dan jatuhnya itu justru di mulut sang ular. Nah, ular ini kemudian hamil dan
kemudian menetaskan seekor ular. Bukan seekor ular, seekor telur, sebutir telur. Tunggu dulu ya. Nah, kita bandingkan kemudian kalau pada kidung di Jawa yang disebut dengan jelas menyebut dengan judul Kidung Sudemale versi Jawa Timuran, itu dia akan mulai bercerita itu untuk menyebut ada ini namanya. Pada saat itu suasana dianggap Mahabharata antara Korawa dan Pandawa. Dan tiba-tiba Narada datang pada Kunti mengatakan begini, dengar-dengar gosip nih, kayaknya si Duryodhana itu bakal mengerahkan 2 Gandarwa yang sekarang menitis di bumi menjadi Kalantaka dan Kalanjaya. Dia itu memiliki hampir 10.000 pasukan raksasa yang bisa menghabiskan seluruh pasukanmu, sekalipun beribu-ribu astotini, maksudnya beribu jutaan tentara, itu bisa dihabiskan. Jadi bertanya gimana caranya? Ya harus kamu bertanya sama Durga. Maka pergilah, terjadi dialog antara Kunti mencari solusi. Jawabannya adalah, oke, kamu korbankan anakmu untuk saya yang bernama Sadewa. Kunti menolak. Anak kandungnya itu anak tirinya. Jadi dia menawarkan 3 anaknya yang lain. Tapi juga bilang gitu, saya mau Sadewa. Nah, ceritanya kemudian Kunti jelas lebih berpihak tidak hanya karena dia itu anak tirinya lalu dia korbankan untuk sebuah kemenangan kekuasaan. Dia menolak keras meskipun terjadi 2 kali penolakan. Pada penolakan dia balik dalam perjalanan, tetapi kemudian Kalika menyusup kainnya gitu. Nah, kemudian seperti setengah kemasukan ketika sampai di istana Dewa ke Setragandamayu. Terjadilah kemudian proses di mana Sadewa diganggu, kemudian akhirnya dia bisa meruat menjadi cantik kembali, dan sejak itu dia bergelar Sudamala. Apa kelebihan dari Kidung Sudamala itu dibandingkan dengan kisah yang lama itu adalah kalau Anda membaca Adiparwa misalnya tentang bagian Sudamala ini adalah bagian carangan, dan versi Jawa Timur itu akan berkelanjutan dengan kisah Sri Tanjung. Baik Kidung Sudamala maupun Sri Tanjung di Bali itu pun dianggap kisah-kisah yang lumayan angker untuk dipentaskan, karena itu berkaitan satu sama lain. Nah, di Bali kemudian posisi teksnya meskipun memuat kisah agak mirip tapi berbeda pada Siwagama, yang kemudian kita pakai rujukan kalau teks Pemanggungan itu hanya pada sebatas adegan bagaimana Sadewa ke Gandamayu menemui itu, terus ada Kalika dan sebagainya. Ya jelaslah mencari adegan scene by scene-nya itu, peradegan-peradegannya itu jelas-jelas untuk menuju seni pertunjukan. Tetapi penyudemalaan itu justru dilakukan dalam bentuk upacara. Nah, mengapa ada perbedaan? Kalau di Jawa dulu ruatan itu pasti melibatkan Semar. Di Bali tersisa itu ruatan itu ya pada wukuf. Padahal kalau mengamati secara teks sastra itu bisa kita merujuk kepada tradisi
yang kita sebut tradisi Tatulingga atau yang menggunakan dasar-dasar dari pemujaan pada era Raja Salonding, bagaimana tradisi pemujaan Batara Guru. Jadi di Bali kemudian kita, banyak sekali terjadi gitu loh. Misalnya apakah agama Hindu Bali itu sama dengan India? Apakah bagaimana caranya agama Hindu dari India datang ke Bali? Kenapa di Bali banyak sekali upacara? Terus dari mana kita mencarinya? Kalau misalnya Anda membaca tatua-tatua Siwa di Bali, apakah dari Buana Kosa sampai kemudian Waraspati Tatu dan sebagainya, jarang sekali pasti akan menyelipkan tentang misalnya petunjuk tentang Banten misalnya, sajennya dan sebagainya. Tadi beberapa tatua memang menyebut tentang kalau Yamatatua misalnya ya tentang kematian dan sebagainya. Tetapi petunjuk yang paling jelas menunjukkan perbedaan bagaimana, saya nggak tahu istilahnya ya, saya nggak tahu istilahnya yang tepat. Agama di Bali ini, agama bumi di Bali itu sepertinya berdampingan dengan tradisi tatuanya dari India. Dan dalam Siwagama yang menyangkut kisah yang dimaksud sebagai Kidung Sudamala yang dipakai ruatan di dalam tradisi Jawa Timur, itu justru di Bali itu Paul Kak Mula Panglega Bayu ini itu yang menyangkut di Bali itu sebenarnya dia lebih pada bagaimana orang Bali, maaf ya, justru membalikan, menggametirtekan agama Hindu yang masuk ke Bali. Jadi pendampingannya seperti itu. Jadi kalau selama ini peneliti-peneliti Barat itu kan melihat kita dihindukan. Tapi ternyata kalau membaca dari Siwagama, terutama pada bagian Kuntisraya ini yang menyangkut mirip sekali dengan Kidung Sudamala yang melahirkan tradisi Semar di Jawa, yang sampai sekarang pun pasti tokoh Semar ini tokoh Batara Guru, dan bahkan banyak kepercayaan dan keyakinan di beberapa daerah di Indonesia yang mempercayai tentang Semar ini sebagai sang guru utama. Dia bersikap sebagai pelayan, tapi sesungguhnya dia sakti luar biasa. Di Bali pun demikian, Tualen ini dalam konteks kalau kita ruatan dengan wayang itu. Nah, justru kalau dalam versi kidungnya, Kidung Sudamala kurang justru yang menjadi teka-teki sering itu justru Sri Tanjung. Sri Tanjung itu jauh lebih dianggap menakutkan. Nah, ingin melihat bagaimana ruatan ini muncul terutama dari Penyudamalaan, maka teksnya itu pastilah itu berasal dari Kuntisraya yang berakar pada Siwagama. Lalu apa perbedaannya gitu? Sama-sama menggunakan nama Sahadewa, ada Kunti, ada Nakula, tetapi di India itu pasti nggak ada lah cerita tentang Tambu Perte, kemudian perang alas, kemudian dan sebagainya. Di dalam Siwagama, bagian dari yang menceritakan tentang dasar dari Penyudamalaan ini justru penuh sekali dari langkah Kunti akan melakukan melakukan permohonan bantuan kepada Durga, itu sudah melibatkan cara. Pedandu Made Sidemen memang luar biasa, memberikan yang
lebih ngetop ya kalau di Bali itu yang nah saya bandingkan karya ini. Jadi Adiparwa itu sifat bacaan suci apabila dia berisi sloka, artinya ayat-ayat suci Weda. Jadi itu biasanya dalam tradisi Mebasan di Bali itu tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah yang ditulis dalam bahasa Kawi. Dan itu berlanjut terus-menerus sebenarnya penulisannya di samping Ramayana dan lain-lainnya. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa kalau pada tradisi India misalnya penulisan Weda, penulisan Itihasa dan sebagainya itu kan juga terjadi. Di Bali saya kira Siwagama terutama bagian Kuntisraya ini adalah salah satu cara untuk membuat itihasa atau juklak juknis ya dari tata krama upacara terutama yang berkaitan dengan penyudamalaan. Jangan terkejut karena hampir mitang lugre ring para pedande empu apapun ya pengelutukan dan sebagainya, maksud saya lontar pengelutukan upacara dan sebagainya itu pasti akan merujuk kepada sebenarnya pada Kuntisraya. Pada Kuntisraya ini pada bagian ini. Jadi penyudamalaan itu kenapa menjadi begitu luar biasa di Bali? Ada daun Sudamala, ada kain Sudamala, segala macam. Cek pada tradisi keluarga masing-masing, Prasiste Sudamala dan sebagainya. Saya meminta maaf karena bagus ya kalau tidak dalam kondisi pandemi seperti ini pasti saya juga nggak mau ngobrol seperti ini karena menurut saya ini adalah sebenarnya tugas-tugas dari teman-teman yang sedang dalam gerakan literasi penyalin lontar dan sebagainya untuk menjelaskan atau yang sedang berdebat di sekolah-sekolah Hindu dan sebagainya seharusnya ya menemukan argumen ini. Kita memerlukan suatu proses distribusi teks, mendistribusikan teks-teks, mengetahui alasan masuk akalnya kenapa ya gitu. Anak muda sekarang satu rasional. Jadi saya akan memberikan bacaan dari kalau Kidung Sudamala ya dapat Anda namanya Kidung ya. Dia berarti bahkan dia ditempatkan kalau dalam teori sastra daerah dia itu dalam konteks kidung yang kakawin minor, prosais ya, dan bisa dinyanyikan. Perbedaannya pada Kuntisraya cerita tentang Ranini ini, tentang pemuja kita, Galungan itu kan pemujaan Durga. Ini Pahmayu jagat sebenarnya mengheningkan jagat ya. Ini dulu itu terjadi. Nah maka membacanya sedikit aja ya awalannya untuk perbandingan. Kalau tadi saya menceritakan bagaimana cerita isi Kidung Sudamala sepintas, saya kira semua pasti pergine, penari, pemain sendra tari, prembon yang seneng nyalon arang pasti tahu cerita tentang Kidung Sudamala itu, bagaimana tentang Sadewa dijadikan tumbal, dia menjadi perwat dari Durga dan semenjak itu dia berpangkat Sudamala yang kemudian meruat begawan Tambu Perte di Prangalas. Nah, mengapa kemudian lebih penting gitu membicarakan Kuntisraya ini? Ini dia dalam tanda kutip dia bukan tulisan dalam bentuk sastra dalam pengertian kita sekarang. Di Bali memang belajar agama itu, tapi kita tahu dalam bahasa Indonesia sastra itu apa ya? Ini kalau yang saya baca dalam pengertian sastra anak Bali. Sastra anak Bali ini artinya memuat ajaran-ajaran suci. Dia kategori
petunjuk juklak juknis yang suci ini sebenarnya. Jadi kelasnya sama dengan lebih tinggi daripada itihasa justru. Karena di sini tidak hanya memuat petunjuk Banten, dasar Banten pokoknya nih ke Pancayaninya itu juga itu diselipkan mantra apa yang harus kamu baca pada saat melaksanakan itu. Saya membaca itu justru pada bagian mulainya yang biar ada korelasi dengan Kidung Sudamala yang dikenal sebagai basis ruatan dalam tradisi Jawa Timur zaman dahulu ya. Saya nggak tahu apakah sekarang Jawa Timur barangkali masih ada yang ruatan dengan wayang dengan figur Semarnya. Kalau di Bali tentu pada yang tumpek landep pastilah pastinya Puleger kan. Nah, saya minta maaf terlebih dulu pada teman-teman yang pintar-pintar memang jago membebasan ya. Saya hanya membacakan untuk memberikan gambaran jika suatu hari teman-teman ingin membacanya. Jadi sebenarnya tidak usah ragu ya kalau misalnya ada yang bertanya di jedasar nih Ragenak Bali untuk Banten upacara kita punya kok. Dan itu benar-benar adalah hasil dari bertemunya kekuatan agama Bali itu dengan kearifan yang dibawa dari ajaran Agastya. Nah, harus dipahami bahwa ini adalah berdampingan dan berkembang, saling bahu membahu. Nah, konteksnya Sadewa, Nakula, Kunti itu sebenarnya figur mistik dalam konteks ini. Karena nanti setelah kalau dibaca dalam Siwagama, setelah proses ini itu nanti akan masuk ke Candra Berawa. Tapi kalau di Jawa, habis membaca Kidung Sudamala dia akan bertemu dengan Sri Tanjung. Itu bedanya. Tapi kalau di Bali, cerita yang menganut tentang penyudemalaan ini itu yang versi untuk Siwa Buddha ini itu termuat dalam Siwagama, tetapi kalau untuk yang Bali kuna itu justru menjadi oral story yang kemudian masuk ke sini didasari. Jadi kebalik ya, bukan dihindukan, jadi dibalikan sebenarnya apa yang masuk ke Bali itu. Jadi ini saya menjawab para peneliti barat kan sering mengira kita itu blended. Enggak, ternyata agama Bali itu kuat sekali, justru dia yang menghindukan membalikan ajaran-ajaran dari Indo. Jadi enggak usahlah tradisi mencari kesamaan. Galungan ada di sini, ada di sana enggak dan sebagainya. Nah, Bali harus percaya diri. Saya pikir agama kita itu luar biasa sekali yang di Bali. Basisnya ternyata pada Siwagama yang bagian dari penyudemalaan ini itu adalah pada Igamu. Jadi kita pasti ingat tentang Game Telu, Game 3. Jadi basisnya ini pada ending pembacaannya ini adalah mengenai idep, mengenai Igamu. Jadi di Bali itu dari dulu ada Igame, Ugame, Agame. Bagian ini adalah tentang Igamu sebenarnya. Jadi dia bagian dari lembaga telurnya. Jadi kalau putih telurnya itu bisalah dengan apa? Kalau lembaganya saya rasa enggak. Saya baca dengan keterbata-bataan, mohon maafkan sebelumnya, ampurayang. Muah putungku sang sakedewa, hana paminta ibunta rikami, pejahani sang kalanta ke kalanjaya, kita mejahana ria, gandarwa suta ikerwa sana. Sinapa de batara guru nguni pejahan ring ranggagana, yeki kagwa pasungkui kita, muang dadap sangkur jah tasmat, kita jaya ring rana, manembah sang sakedewa, tinariman ikang kagwa, muang ikang dadap sangkur
muahling batari. Lah ye kita sang sakedewa, kita kinonku mangki. Ang lukata bagawan tambre petre. Anda buta sira saking nguni, tamolahang perang alas. Parnah sanya sangkeng ke hana sutanya Sri Roro. Listiayu, ametanan nante mangkat kita usang. Pitah mahain te mantu keneng suarga yuson. Mur batari giri putri kaprihatin budi sangkalike harap lumukate tan boleh. Jadi itu bagian yang mengisarkan pertama kita itu memang mengadopsi tradisi Bali lama yang Hindunya, yaitu pada pemujaan Batara Guru. Dan tahukah Anda gitu loh, betapa indah, betapa feminis sebenarnya agama Bali ini, agama Hindu Bali ini. Karena apa? Hanya pada siwagama inilah saya menemukan sesungguhnya yang berada di dalam tungkup, di dalam itu adalah Sang Maya Kresna, atau nama lainnya itu adalah Kalika. Dia itu putri dari Batara Guru dalam sebuah eksiden juga, cantik luar biasa, tapi dia mempunyai aktivitas pergaulan yang sangat-sangat bebas nun jauh di sana sebelumnya. Ini berkaitan dengan begitu. Jadi dialah yang akan nanti mengawali cerita dalam kisah ini, di mana Dyah Maya Kresna itu sang putri dari Batara Guru. Dia itu dinikahkan, sebenarnya resmi dijodohkan dahulu itu dengan Sang Yang Jyoti Sarana. Tapi Dyah Maya Kresna melakukan sesuatu hal yang tak terduga. Dia membunuh suaminya. Lalu mulailah petualangan kisah asmaranya, sampai kemudian dia kedapatan membujuk dua gandarwa yang ganteng-ganteng, Suta dan Sena, yang kemudian dia bawa ke sebuah hutan dan kedapatan oleh Batara Guru. Maka dia ketiganya kemudian dikutuk ke bumi menjadi ini yang menyebabkan kita punya menjadi kita punya yang namanya Sang Batur Kalike. Jadi teman-teman yang mungkin yang senang baru menjadi pemangku, kemudian mulai menghafal mantra, ataupun teman-teman yang menjadi peruat gitu dengan tradisi Bali, pasti akan mendengar mengenai nama bagaimana Sang Batur Kalike, Buta Ijo, Sang Bajra Kengkara menjadi Buta Abang, kemudian Durga Bucari, Buta Bucari, dan Kale Bucari. Ini tiga-tiganya sebenarnya Kala Bucari dan Buta Bucari dan sebagainya, ini tiga mendahului sebelum Uma turun ke bumi. Dyah Maya Kresna ini putri dari Batara Guru yang nakal sekali, luar biasa nakalnya. Banyak sekali dia punya skandal percintaan. Akhirnya dia harus dikutuk ke bumi. Bayangkan. Jadi terbuka sekali latar belakangnya ini. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai di bumi yang bernama aslinya dua gandarwa Kalantaka dan aslinya namanya itu Sang Sucita dan Sang Susena sebenarnya. Putra Sang Citraratra, raja loh, raja Gandarwa. Jadi di alam sana itu nggak cuma bidadari, nggak cuma bidadara, ada Gandarwa dan sebagainya. Jadi makhluknya itu berlapis-lapis ya. Nah, tibalah kemudian dan tiba-tiba Suki mana cerita ini bisa berkaitan dengan kisah Pandawa. Jadi hanya pada siwagama ini kita melihat bagaimana upaya pembalian atau penusantaraan, saya nggak tahu kode-kode dari India itu dipakai
Bahkan nanti mungkin kalau membaca makin terkagum-kagum. Jadi dan tidak ada keributan yang luar biasa, dan kemudian terjadilah sebuah penyandingan seolah-olah itu adalah dari asal muasalnya dari India. Sesungguhnya ini adalah dasar untuk melihat bahwa tradisi upacara, tradisi betara dan sebagainya itu adalah asli Nusantara, agama bumi yang kemudian membumikan agama yang datang Hindu, yang kemudian dalam versi Hindu yang lebih lama, tidak dalam versi Hindu yang sekarang setelah India dijajah oleh Inggris, oleh maka yang terdahulu. Jadi awalnya itu di abad 5 atau 6 sebenarnya memasukinya, dan kemudian di Nusantara ini tradisi pemujaan Batara Guru sudah ada, dan bisa dilihat pada tradisi menginang sirih pinang itu adalah tradisi guru, kemudian tradisi beras, jagung, dan di India itu tidak ada beras, padi itu tidak ada, yang ada itu adalah jemawut. Karena itu di dalam siwagama nini patuk gitu, kaki patuk. Nah ingat kalau mau galungan kan ini kaki-kaki di dadong, itu memang sebenarnya tradisi sangat tua di Bali, tradisi yang lebih tua dari yang dilakukan di Bali. Jadi siapa kemudian yang mengutuk Durga, mengutuk itu disebut Batara Guru, tidak disiwakan. Jadi disebut Batara Guru justru di dalam siwagama ini. Jadi Kidung Sudamala Jawa itu disiwat-siwa. Jadi memang harus diketahui bahwa dialektika itu terjadi, dialog luar biasa zaman dulu. Jadi tatuannya di Bali juga kuat sekali. Kalau saya duga dari tradisi ruwatannya kita akan melihat. Nah, diceritakan kemudian bagaimana dalam kisah ini Kunti ketika tahu bahwa Duryodhana memiliki kekuatan yang luar biasa, akan bisa mengalahkan anak-anaknya, dia melakukan Durgastawa. Nah di Bali ini kan para pendeta yang melakukan Durgastawa dengan Padma Mudra masing-masing gitu disebutkan. Nah mantra demikian pula seluruh dengan penciptaan dan penghadiran hingga kepada peleburan Sang Yang Pancadurga di dalam tubuh yang disebut Guhya Pranau. Batari Kunti menyembah segala nasihat beliau, Begawan Narada dan Begawan menggaib pulang ke sorga. Jadi Kunti itu gitu loh, bagaimana diplomasi kita itu untuk mengatakan bagaimana bisa berdampingan ini kekuatan besar dengan kekuatan agama bumi ini. Batara Kunti berbincang-bincang dengan anaknya Sang Panca Pendawa, sehat dan yang Narada itu. Nah, di Bali, di Nusantara ini Narada ini memang paling beken ya. Di Sutasoma lihat Narada juga berperan sebenarnya dia semacam humas ya, juru bicara dari sorga, dari kayangan ya. Lihat kalau di Tantu Pagelaran juga begitu peran Narada ini. Nah di Bali kemudian nanti peran Narada itu akan setanding dengan Begawan Penyarikan, juru penyarikan ya. Nah kita lihat sangat mengejutkan kemudian. Kenapa saya yakin ini bukan dari India, tapi ini adalah kekuatan yang luar biasa dari kawan di Bali, para pemikir-pemikir di Bali dengan Kidung Sudamala yang di Jawa. Karena apa? Mereka akan menyebut Batari berbincang-bincang dengan anaknya Sang Panca Pendawa tentang nasihat Dangyang Narada.
Sang Panca Pendawa menyetujui segala kehendak Betari Kunti. Hari pun berganti, hari baik, Siwa Biantara dipakai. Siwa Biantara, paroh gelap ke-15 masa Setra, sekitar Maret April atau tilem kesanga. Menjelang matahari terbenam, Betari Kunti bersiap-siap membuat sesajen, terdiri atas 1 daksina, 8 butir kelapa, 11 tanding canang sari, uang 12.000, 1 soroh Banten suci. Sesajen itu merupakan sarana upasaksi untuk mengucapkan japa mantra. Ini ada loh dalam cerita, bukan cerita, ini sebenarnya tidak, kalau kategori dalam teori sastra dia non sastra, karena dalam memakai pengertian sastra modern. Tapi kalau di Bali orang belajar tentang pembantenan dan sebagainya, dia wajib membaca ini. Nah, dan kalau dia mau belajar penyudemalan sebagai dalang, dia wajib membaca ini. Panas sekali ya udaranya hari ini. Saya sebenarnya hari ini mencoba lebih ingin keluar tapi nggak berani karena udaranya panas sekali. Nah, tahukah apa artinya Siwa Biantara? Itu artinya Kajeng Kliwon. Jadi Anda akan melihat kenapa ada tradisi Kajeng Kliwon yang berkaitan dengan Durga. Dan tahukah Anda perbedaannya kalender Saka dengan kalender tradisi kita? Di Bali misalnya. Nah, ada sekitar panalikan 3. Dia memakai panalikan 3. Betari Kunti berangkat tidak dikisahkan kuburan Gandamayu. Beliau bersimpuh menghadapi sesajen. Tak mungkin ini dalam adegan India dia bersimpuh sesajen. Nah, India ini pasti menjujuk kan? Setelah menenangkan pikiran pada saat tengah malam, maka beliau mulai merapalkan semua mantra sesuai saran doa pengundang Durga dengan mantra. Layak membacakannya di hadapan Anda semua mantranya karena termasuk kuta mantra. Jadi itu. Nah, konon gitu. Mantra-mantra inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari para pendeta yang maha utama untuk, katakanlah ya, saat seperti sekarang kita berharap semua pedanda, empu, resi, kalau beliau sudi di setiap pagi saat nyuri Sirwana, andai mengucapkan 33 kali saja, maka beliau akan memberikan anugerah keselamatan dari pandemi ini. Andai itu dilakukan setiap pagi mungkin, atau setiap sore mungkin, karena syaratnya sangat besar. Nah, itulah dan ada syaratnya kemudian seperti timbal balikkah kalau belajar dari kisahnya Kunti. Kunti ketika menemui Durga pun dia membawa sajen. Sajennya itu adalah 1 tangkep nasi berisi daging kambing merah 1 ekor dan anakmu yang bungsu Sahadewa. Itu kisah hawalanya. Kita bandingkan pada tradisi Bali kuna yang dipakai sebagai bahan pecaruan awal, yang dikorbankan itu justru putra Batara Guru yang menetas dari telur yang kemudian dianak-angkatkan oleh Min Bekung dan Pan Bekung. Itu. Nah, itu permintaannya dari Batara Durga. Tapi ini dasar cerita bagaimana untuk menjelaskan preventif jika akan terjadi pandemi. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian benar dipakai itu manusia? Ternyata tidak, karena itu dulu sering kan ada cerita-cerita, itu ada caru gini. Sebenarnya tidak, Durga tidak tega untuk melakukan itu. Nah,
Eh, cerita ini cerita Kidung Sudamala ini atau Penyudemalaan ini, dan bagaimana perbedaannya kemudian perlakuannya dalam seni pertunjukan itu nampak ya dari bagaimana caranya memindahkan teks-teks ini dalam seni pertunjukan. Tetapi yang paling pasti bahwa tradisi Sudemale, nah mungkin kita harus menyebut tradisi Sudemale itu di Jawa ya berhenti pada sistem perwatan wayang saja dengan melibatkan figur Semar, sementara di Bali itu berkembang luar biasa menjadi Prasiste Sudemale, Don Sudemale, Tiok Sudemale, Napi malih Wastra Sudemale, wah banyak sekali. Nah, dan Anda tahu itu pada kelahiran sampai pun kematian. Kalau orang memuktru pada tingkat yang tinggi juga akan memetik daun beringin misalnya dengan Sudamala. Dalam cerita kisah yang menceritakan tentang peran bagaimana Sadewa dalam konteks ini, saya kira itu adalah figur mistiknya. Nah, kawan-kawan mungkin akan bertanya, ya apa lalu alasannya kita membicarakan ini? Jadi kita harus mengenal sebenarnya bagaimana di seluruh Nusantara ini mempunyai sebenarnya pengalaman menghadapi pandemi, menghadapi wabah, dan tidak ada selalu di samping pengobatan, di samping di samping penanganan orang kalau zaman dulu kalau ada orang sakit gering gede, gering agung itu kan sampai dibawa ke tepi pesing, jauhi supaya jangan menular sebenarnya. Kadang kita mendengar cerita-cerita hoak itu jadi dramatik sekali. Sebenarnya tujuannya jelas supaya dia tidak menular, kayak misalnya zaman dulu kan ada itu lepra gitu. Memang ada tempat untuk semacam isolasi gitu loh. Jadi di Bali sebenarnya dari zaman dulu ada seperti itu. Nah, tempat pengisolasian, tradisi pengisolasian. Karena itu penting bagaimana tradisi-tradisi lama yang diwariskan kepada kita. Nah, salah satunya adalah dari teks. Teks ini kemudian tidak pernah dilirik lagi, sekalipun mungkin banyak sekali dalang dan sebagainya melakukan sapu leger dan sebagainya, tidak lagi kembali melihat teks ini untuk penguatan. Yang ada kan kita gugon tuon, dan masing-masing guru waktra atau nabe itu dengan gaya-gaya sendiri mengembangkannya. Itulah sebabnya kita menjadi desa Kalepatre ya, bisa berbeda-beda, di sini berbeda, di sana berbeda, bahkan mungkin bukan desa lagi, manusianya pun mengikuti Kalepatre. Jadinya begitu banyak ragam di Bali, dan itu memang dibenarkan karena ada suatu interpretasi namanya mawacare, itu kan interpretasi untuk kepentingan sesuai dengan keadaannya, maka proses penyudemalaan apapun itu dilakukan. Nah, yang pasti pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa kekayaan sastra kita, kekayaan sastra kita itu luar biasa sekali, dan sudah saatnya di tengah gemuruh teman-teman anak muda kita sudah menyalin, bahkan sama. Tentunya tidak berhenti pada penyalinan dan menerjemahkan secara leksikal saja, tetapi harus berani juga melakukan proses baru dengan tujuan yang lebih cemerlang. Jadi itu harapan saya. Dari kapan hari saya memberikan contoh satu karya yang cemerlang dari karya IBM Darmo Palguna Sumanang Take, bagaimana caranya beliau membahas tidak hanya dengan satu referensi, tidak hanya dengan cara gugon tuon, tidak hanya dengan cara sube memengkung gitu kan, kadang-kadang begitu ada Serati ide Surya kita,
Kadang-kadang kan memengkung nak muluk gini carane gitu loh. Sangatlah penting kemudian kita kembali kepada teks, tidak hanya menjadi penghafal mantra dan penghafal dari dudonan upacara, tetapi melihat mengapa itu terjadi. Nah, kenapa ketika kita tahu mengapa dan bagaimana, ternyata pesannya jelas bahwa situasi seperti sekarang pandemi ini sebenarnya situasi yang berulang. Saya kira dahulu pun kita dalam bentuk yang lain pernah pasti mengalami gering, karena itu di Bali banyak sekali, bahkan dalam Waras Patikalpa dan beberapa itu disyaratkan aksara, bahkan itu dalam bentuk semacam kayak kalau sekarang kan pencegahannya itu cuci tangan, isolasi, kemudian apalagi pakai masker dan sebagainya. Di Bali kan banyak sekali penudenya ya, dari kalau misalnya gering siap kan kita masang bakang-bakangan ayam di depan. Terus kalau pada musim-musim mulai orang gering dari laut misalnya itu ya kita pakai pandan dan sebagainya. Itu sebenarnya mengisyaratkan yang harus kita ambil itu bukan pada borosnya kita mengeluarkan upacara, tetapi diambil. Oh, berarti kita pernah mengalami pandemi, wabah sifatnya, dan kita berarti kenapa kita bisa lewat sampai kita dilahirkan saat ini, artinya ada sistem pengobatannya dong. Nah, kenapa juga di Siwagama ini yang lebih tinggi tingkatnya daripada Itihasa ini, itu banyak sekali disebutkan bagaimana perwatan ini tidak hanya melibatkan persoalan mantra dan mudra dan sebagainya, tetapi juga adalah pelibatan pemahaman tentang tubuh dan di mana letak tubuh itu mengandung tirta. Bagaimana caranya gitu. Nah, barangkali kita harus mulai mendorong kawan-kawan yang cendekiawan yang religius, yang senang memantra itu dan sebagainya, yang senang itu tidak hanya ornamentik saja, tidak fashion saja dalam menekuni keagamaan kita, tetapi juga kembali kepada teks-teks suci ini untuk memahami, kemudian mengambil keputusan ketika pandemi itu nggak cuman nyaranin pakai caru inilah, pakai caru ini, tetapi coba lihat konteksnya dan cari yang mana sebenarnya sepatutnya kita gunakan sehingga tidak memberatkan masyarakat dan sebagainya. Nah, dalam Kuntisraya ini maupun dalam yang ada ya, apakah itu yang terpisah sebagai Kuntisraya ataukah yang di dalam Siwagama, yang termuat dalam Siwagama, ataukah yang kalau kita melirik pada Kidung Sudamala atau pada tradisi pengelutukan yang berkaitan dengan ruatan, dan semuanya itu sebenarnya dalam bentuk teks, dan kita biasanya menyebut sastra karena sastra kemudian diadopsi, dipakai bahasa Indonesia, dikatakan, dipikirkan karya-karya sastra itu karya indah yang mengandung fiksi. Kalau di Bali orang nyastra itu berarti belajar keagamaan. Nah, ini kategorinya sastra dalam Bali, dalam pengertian Bali. Jadi silakan, hari ini kemarin saya sudah membahas Basur, 2 hari yang lalu saya sudah membahas Calon Arang, 3 hari yang lalu saya sudah membahas Sumanang Takse. Dan yang paling penting pada hari ini kita tetap sehat, selamat, tetap tidak jenuh, dan tentu saja yuk kita cari di rumah. Saya yakin teman-teman pasti yang begitu banyak, informasi yang banyak, dan jangan fanatik gitu loh, maksudnya terkukung jejak gitu loh. Itu juga ciri-ciri anak fanatik, jejak gitu loh. Lagas pun salah gitu loh, arogan namanya. Yang kita harus lakukan sekarang itu adalah di samping kita akan mencari bertahan dengan kesabaran kita, keikhlasan kita, yuk kita memperbaiki sistem literasi kita. Saat ini anak muda di Bali begitu nyalinan adalah hanya henti pada keberhasilan banyaknya yang disalin, banyaknya yang dibahas, tetapi dibahas dalam permukaan. Tidak. Kasus pandemi dahulu dan sebagainya, sehingga perdebatan omong kosong hanya untuk pro kontra dan sebagainya, karena perdebatan seperti
menurun. Dan ini masih panjang soalnya. Hari ini saya mencoba untuk memberikan kisah itu, bahwa salah satu yang paling keren dalam seni pertunjukan ini adalah kisah Penyude Malan ini, dan biasanya dimainkan dengan sangat-sangat spektakuler karena di sana figur yang keren kalau dipanggungkan. Ya, ada Ranini dari Durga, ada Kalika Maya Kersna sebenarnya aslinya, dan kalau Anda belajar tentang itu ya Anda harus tahu. Nah ini, karena itulah yang menyangkut pecaruan semuanya, dan ini dasarnya di sini. Nah kemudian kalau Anda senang bermain-main ke dalam, pura dalam, ya Anda harus tahu bahwa di situ siapa? Dewi Laksmi. Utari Uma udah kembali, Giri Putrinya udah kembali ke sana. Nah di Bali seperti itu sistemnya, dan kemudian siapa yang menentukan itu semua? Itu adalah Batara Guru. Jadi jelas bagaimana sebenarnya posisi kita dengan Tatwa Siwait itu. Kenapa dia bisa saling mendekatan, dan kapan kemudian Batara Siwa disebut Batara Guru dan kapan Batara Guru disiwakan. Nah ini nanti kalau saya ada kesempatan lain lagi. Tapi yang pasti kita harus mengisi waktu dengan positif, bertukar pikiran. Belum tentu saya benar, saya minta maaf sebelumnya kalau ceritanya cepet-cepet, dan tentu saja harapan saya ini berguna sehingga Anda iya ya, saya mau cari nih dongeng tentang Pan Bekung Men Bekung. Terus kemudian siapa tahu teman-teman di Jawa mencari Kidung Sudamala, cerita tentang Sri Tanjung. Kemudian kalau di Bali ya barangkali kalian yang senang, yang sudah misalnya Muwinten, sudah terlanjur menjadi pemangku, tukang banten dan sebagainya, alangkah baiknya Sudi kiranya membaca bagian Kuntis Raya ini, bagian dari petunjuk dasar alasan mengapa ada sistem pecaru, tebu cari dan sebagainya, sehingga kita paham kapan melakukannya, tepat enggak melakukannya, sehingga kalaupun kita harus memberikan nasihat kepada orang lain, nah kita bisa punya alasan dan sebagainya, dan merujuk pada kesahihannya kenten teh. Nah sekian dulu ya, sudah lama nih saya ngocol tentang, tapi saya senang nih melewati hari-hari ini karena saya akhirnya bisa. Sebenarnya saya takut membahas tentang Sudamala ini karena luas sekali basisnya, dan Anda tahu Banten kita dia proses Sudamala adanya ya, itu segala macam itu bisa dibahas kok. Bagi teman-teman yang mau ingin melakukan penelitian tentang penyudamalaan yang berkaitan dengan pandemi misalnya, wah keren banget ini. Oke, terima kasih. Silakan Anda membaca, mencari bacaannya. Ini sekarang mudah sekali diakses, dan silakan membacanya dengan cerdas, dengan hati yang tenang dan gembira, dan semoga kita bisa melewati isolasi mandiri ini di rumah. Keluarlah kalau ada perlunya dengan memakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa berpikir baik, dan ingatlah selalu sesuatu yang mengembirakan, dan berbagilah. Kalau nggak bisa materi ya udah kayak saya aja pilihannya, ngobrolin buku. Oke, sampai jumpa, semoga besok ya kita